Oke, cek. Mungkin bisa dikonfirmasi suara saya udah ada belum? Noval atau Fajar? Sudah ada. Oke, Aman, sip. Kang. Baik ya, kita mulai aja ya. Karena nanti di akhir ada informasi pentingnya, mungkin di awal-awal dikit-dikit aja ya basa-basinya ya. Karena ini salah satu pertemuan terakhir kita juga ya. Baik, dibuka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Oke, suaranya kayaknya nge-lag. Oke, aman lagi. Oke, selamat malam. Nah, jadi di sini kita ketemu lagi ya, nggak kerasa. Dan ini adalah momen terakhir kelihatannya ya bersama, karena kan nanti presentasi itu sebenarnya terpisah-pisah ya kelompoknya. Nanti kita akan ada pembagian jadwalnya juga di akhir. Nah, tapi di sini karena ini akhir ya, jadi nanti itu rundown acaranya kita bakal ada pematerian dulu di awal, dan nanti itu di akhirnya bakal ada semacam penjelasan tugas, dan juga akan ada semacam penutupan dari Kang Adi ya. Alhamdulillah Kang Adi bisa ketemu lagi sama kita. Udah lumayan lama, akhirnya bisa ketemu lagi. Nah, paling untuk prolog cukup aja segitu ya, karena nanti di akhir informasi pentingnya itu adalah yang paling utama. Nah, mungkin teman-teman udah pada siap mungkin ya. Boleh sambil makan ya, atau mau sambil melakukan apapun. Sebelum kita mulai pematerian, ini saya mau menyampaikan dulu nih, kita kedatangan tamu spesial nih ya. Ada Kang Noval nih. Halo Kang Noval, ada? Halo, halo. Halo, mantap nih Kang Noval nih. Mungkin teman-teman dari RPL angkatan 2020 mungkin udah pada tahu ya nih. Ya, bagus ya. Jadi sedikit memperkenalkan ya. Kayaknya kalau memperkenalkan diri sendiri mungkin Kang Noval masih malu ya. Mungkin saya jelasin aja deh ya ini. Kang Noval ini mantap pokoknya ya. Jadi Kang Noval ini salah satu aset berharga ya dari Kompetegram. Alhamdulillah mau menyempatkan untuk mengajar juga ya. Kang Noval ini salah satu Android developer ya Kang, benar nggak? Iya, dan sekarang udah beranjak jadi mobile juga. Oke, jadi iya mantap ya. Jadi Kang Noval ini intinya udah memiliki standar internasional aja ya, karena sekarang kerjanya di luar negeri ya Kang. Alhamdulillah kemarin dapat kesempatan. Oke ya, mantap ya. Jadi kita benar-benar datang nih seorang yang berpengalaman ya, kerjaannya udah standar internasional lah ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya boleh nih ke Kang Noval ya. Mungkin itu sih untuk pengenalan skill. Nah, mungkin sekarang pengenalan pribadi oleh Kang Noval sendiri. Boleh Kang, pengenalan pribadi aja. Kayak Oke, identitas gitu atau apa. oke siap. Sebelumnya makasih banyak Kang Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaraku jelaskan ya. Aman. Oke, mungkin di sini ada beberapa yang udah kenal dan mungkin ada juga yang sekelas ya. Kenalin, nama saya Nova Fawaz Andriawan. Saya dari jurusan RPL UPI Kampus Daerah Cibiru angkatan 2020. Ya mungkin tadi udah sempat dikasih tahu sama Kang Raihan kalau fokus saya itu ada di Android developer, dan sekarang mungkin udah masuk ke mobile developer ya, tapi bukan yang hybrid ke natifnya gitu, yang Android Kotlin sama iOS Swift. Mungkin itu ya kan. Oke, mantap ya. Berarti nanti teman-teman boleh ya, karena ini salah satu pengurus dan anggota research ya. Kalau teman-teman emang berminat di mobile, mungkin bisa berdiskusi ya sama Novel ya. Selalu terbuka mungkin Novel. Boleh kalau misalnya ada kesempatan bisa. Oke, mantap ya. Nah, bukan berarti Novel ini nggak jago dalam Python ya, karena kan kita Python nih. Novel ini juga jago ya. Enggak. Sebenarnya karena ini sih, karena mungkin nanti kalau misalnya di perusahaan tuh beberapa perusahaan ada yang apa ya, proses penerimaannya tuh membutuhkan bahasa Python gitu, jadinya saya mau nggak mau belajar. Oke, mantap Ya ya. bisa karena terpaksa sih. Oke, sip. Mungkin dari Kang Novel ada kata yang mau disampaikan dulu sebagai motivasi nih buat teman-teman, atau mau langsung mulai? Kayaknya langsung mulai dulu aja deh, soalnya nanti di akhir juga ada sesi ini kan ya, Ya, oke. penutupan. Oke, baik ya. Seperti biasa ya, sebelum saya oper nih ke Noval,
kita awali ya tentu dengan hal yang baik, kita berdoa terlebih dahulu ya supaya ilmu yang nanti yang diberikan Kang Noval bisa bermanfaat oleh kita semua gitu ya. Baik, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, kita mulai. Oke, dicukupkan ya, terima kasih. Sekarang teman-teman mungkin boleh mempersiapkannya Rappel It-nya karena ini ya bisa dibilang terakhir ngoding bareng ya di bootcamp ini ya. Karena kan nanti kita bisa jadi udah terpisah-pisah lagi ya sesuai implementasi atau terapannya di bootcamp selanjutnya itu. Oke, Kang Noval gimana? Sudah siap untuk memulai? Oke, insya Allah siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan ya Kang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja ya Kang, kita standby kok di sini. Iya, ini kita karena sesinya internal mungkin kita bikin agak santai aja ya. Kalau misalnya Iya, aman. nggak ada sesi pertanyaan, jadi kalau misalnya ada yang mau nanya boleh langsung di cut aja atau mau on mic atau mau chat nggak apa-apa gitu. Oke, kalau mau ngejokes boleh ya Kang ke saya aja. Kalau ngejokes boleh asal jangan on mic. Nanti respon ke saya aja Kang gitu. Ntar saya respon kok kalau ada jokes. Oke, mangga Kang, boleh mulai aja. Oke, terima kasih lagi ya, Kang Raihan. Saya izin share screen dulu. Boleh, boleh. Udah kelihatan belum semuanya? Slide ya, slide sekarang. Udah kelihatan kan slide-nya? Ya, Ini sedikit tes. Sekarang Replit-nya kelihatan nggak? muncul ya, udah ada. Oke, sip. Oke. Aku buka aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya teman-teman angkatan. Mungkin ada yang dari UPI ataupun ada yang dari UPI Bumsil juga ya, atau dari luar UPI ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Oke. Upi semua Kang di sini. Oke. Sip. Terima kasih banyak ya sebelumnya sudah nyempatin waktunya nih untuk datang belajar bareng-bareng gitu di hari Sabtu ini dan juga sekaligus hari libur dari perkuliahan ya. Sebelumnya mungkin teman-teman juga udah mulai mendapatkan nilai ya, semoga semuanya dapat nilai yang terbaik. Nah di sini hari ini kita masuk ke pertemuan ke-5 kali ya untuk bootcamp dari pemrograman Python. Nah, mungkin sedikit review dari pertemuan sebelumnya atau pertemuan 4. Di pertemuan 4 itu kita belajar tentang data structure. Data structure itu adalah cara untuk menyimpan sebuah data agar membuat data tersebut efektif dan juga mudah untuk diakses. Nah, jenis-jenis data structure itu ada list, tuple, set, sama dictionary ya untuk di Python. Nah, mungkin sedikit sedikit contoh ya untuk list. Mungkin bisa kayak gini misalnya list name. Nah, dan list ini tuh biasa juga disebut list ini tuh biasa juga disebut array atau mungkin array. Ya kalau di pemrograman lain ini, kalau di bahasa lain disebutnya array ya, tapi di sini disebutnya list. Terus ada tuple. Sedikit ingat lagi ya, untuk tuple tuh tandanya kayak gini, misalnya hello world, terus ada set, terus ada juga dictionary dengan kayak gini kan, misalnya title kayak gini ya. Nah, terus bedanya untuk list itu dia punya sifat mutability atau bisa dimanipulasi. Terus untuk tuple itu sifatnya immutability atau tidak bisa dimanipulasi, tapi dia punya kelebihan bisa di multiple assignment kayak gini. Nah, terus
ada set. Ini dia fungsinya untuk menghapus data duplikasi dan juga dan juga mengurutkan data itu gitu. Terus ada dictionary, ini untuk menamai data gitu agar lebih mudah untuk dipanggil. Nah, kayak gitu. Terus untuk outline pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ada fungsi, terus fungsi rekursif, terus ada scope, ada modul, dan juga import. Nah, oh ya, sedikit ngulang juga ya dari yang pertemuan sebelumnya yang mungkin bakal banyak dibahas pada pertemuan hari ini. Kayak contohnya block code. Block code itu adalah baris kode yang dipisah sama indentasi atau sama tab. Terus ada apalagi ya, ada perulangan. Perulangan itu kayak mengambil setiap nilai yang ada pada list atau array kayak gitu. Dan semua yang ada di pertemuan sebelumnya mungkin beberapa ada yang bakal kita gunakan di sini kayak gitu. Mungkin langsung masuk ke bahasan pertama aja ya, ada fungsi. Nah, fungsi yang pertama dari pengertian ya, fungsi itu adalah sebuah blok kode yang hanya akan berjalan atau hanya akan dijalankan ketika blok kode itu dipanggil. Nah, terus sintaks untuk membuat fungsi itu menggunakan def. Nah, jadi untuk sintaksnya itu bisa dilihat di bawah ya, ini ada contohnya. Def kemudian diikuti dengan nama dari fungsi tersebut. Nah, di sini ada fungsi namanya say hello, kemudian ada fungsi namanya add. Nah, ini dia didefinisikan menggunakan kata kunci def kayak gini. Terus fungsi juga dapat mengirimkan data dari luar ya, yang kita sebut biasanya disebut dengan parameter. Nah, jadi ini contoh fungsi yang nggak ada parameternya atau nggak ada data yang diparse atau yang dikirimkan. Nah, ini yang di kanan ada parameter yaitu A dan B. Dan untuk parameter dari Python sendiri ini karena dia merupakan tipe bahasa yang interpreter, jadinya kita bisa menggunakan dynamic data type kayak gini. Kan kalau misalnya mungkin dari teman-teman yang udah nyoba bahasa pemrograman lain kayak Java, terus Kotlin, atau mungkin C++ ya, di bagian fungsinya ini kan biasanya harus ada kata kunci dari tipe data, misalnya kayak def, misalkan add INTA dan INTB kayak gini. Nah, tapi kalau di Python kita nggak usah definisiin si tipe datanya, jadi kita bisa pakai tipe data dynamic kayak gitu. Dynamic itu maksudnya dia bisa dimasukin tipe data apa aja gitu. Bisa dari mulai tipe data primitif. Tipe data primitif tuh yang ada tipe data primitif tuh yang ada 4 kalau nggak salah. String, tapi string kayaknya tipe data kompleks. String itu kumpulan dari char itu satu karakter ini, terus ada integer, boolean, sama ada floating point atau float. Nah, dia juga bisa fungsi ini juga parameter ini juga bisa kita kirimin pakai tipe data yang kompleks kayak yang di pertemuan sebelumnya ya, yang masuk ke dalam data structure kayak list, tuple, set, atau dictionary kayak gitu. Nah, terus isi dari fungsi dibungkus atau ditandai menggunakan indentasi atau jarak minimal 1 spasi dari baris yang mendefinisikan atau dari kata kunci def ini. Jadi di bawahnya ini kalau di beberapa
editor itu dia menggunakan 2 spasi, termasuk di REPL-it kayaknya dia pakai 2 spasi. Nah, sedangkan di editor lain kayak apa namanya, kayak VS Code atau Visual Studio Code itu dia biasanya satu kali tab kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk ketentuan kalau nggak salah dari aturan penulisan kodenya itu 2 spasi. Nah, jadi kayak dari sini tuh, nah ini kalau kita tab, nah ketika kita gerak-gerak nih sini ada 2 spasi nih. Nah, itu untuk standarnya kayak gitu. Sebenarnya bisa juga 1 kayak gini. Cuma kayak kurang kelihatan kan, jadinya disarankannya minimal 2 kayak gini. Nah, terus fungsi kalau misalnya kalau misalnya teman-teman di kerjaan yang benernya nanti itu biasanya disebutnya metode. Jadi bukan disebut fungsi gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah kerja jangan bingung kalau misalkan ada yang ngomong ini metode A gitu. Nah, itu berarti dia lagi ngomongin fungsi ini, fungsi A kayak gitu. Nah, mungkin di beberapa di beberapa waktu selanjutnya juga saya akan ngomongnya metode ya, bukan fungsi kayak gitu. Nah, terus ini adalah contohnya ya, bisa dicoba, mungkin kita bisa coba ya. Misalnya fungsi dasar dulu ya. Kita bikin file nih. Add file, jadi sini. File namanya fungsi.py. Ini bisa digeser nggak? Nggak bisa ya. Kayak gini fungsi.py, terus kita coba masukin contohnya, kita bikin fungsi namanya say hello kayak gini. Nah, terus untuk fungsi juga jangan lupa untuk menandakan indentasinya dia menggunakan tanda titik 2 kayak gini. Jadi setelah sebelum ada indentasi harus ada titik 2 dulu. Nah, jadi kayak gini. Mungkin kalau teman-teman yang biasa ngoding C++ kan biasanya pakai tanda kurawal kayak gini ya. Kalau di Python atau di Python, dia pakai titik 2 kayak gini sebagai pembungkusnya gitu. Dan untuk penjelasnya dia pakai indentasi. Nah, misalnya kita bikin say hello, kita print hello world misalnya. Kayak gini. Terus di sini kita panggil. Nah, cara manggilnya kayak gini ya. Nama dari fungsinya diikutin sama tanda kurung kayak gini. Tanda kurung buka, kurung tutup. Nah, terus kita coba running. Nggak bisa ya, karena main. Kita masuk ke shell, terus Python fungsi. Nah, nanti dia bakal ngeprint hello world kayak gitu ya. Nah, tapi dia ini akan dijalankan ketika fungsinya itu dipanggil aja gitu. Kalau misalnya nggak dipanggil, nanti dia nggak akan ngeluarin apa-apa kayak gitu. Oke, next ke yang parameter. Nah, untuk parameter ini kayaknya bahasanya lumayan agak ini, soalnya ada beberapa tipe parameter gitu. Kayak misalnya ini yang biasa dulu. Misalkan add A dan B, terus kita print A plus B misalkan. Nah, ini kita mau nambahin berapa ya? 10 ditambah 20 gitu. Ini kan harusnya dia ngeprintnya 30 ya. Nah, kalau kita jalanin filenya, dia bakal ngeprint 30 kayak gini. Ini kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung aja. Kayaknya sampai sini masih lumayan bisa diikutin. Terus tipe yang kedua, kita bisa juga gimana nih kalau misalnya kita mau definisi dulu yang B di sini, terus yang A di sini. Nah, ini bisa aja kita pakai kayak gini. B sama dengan 10, A sama dengan misalnya. Nah,
dia juga bisa kita definisiin kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya nilai. Kita coba print deh. B-nya harusnya 10. Nah, di sini walaupun dia didefinisiin pertama nih si B-nya, tapi di sini dia kedua, dia tetap nilainya 10 karena di sini kita kasih nama, jika kita nggak assign variabel, terus kita masukin di sini gitu variabelnya. Nah, kayak gitu. Untuk assignment, untuk apa ya, kayak tipe atau cara masukin parameter yang kedua. Nah, terus ada juga kalau misalnya kita cuma punya nilai atau enggak nilai B-nya tuh udah ada gitu 10 misalnya. Nah, kita cuma punya nilai A. Nah, ini kita bisa pakai apa namanya? Nilai default atau value defaultnya dari si B-nya. Jadi kalau misalnya kita masukin 20 sekitaran, nah dia tetap bakal jadi 30 karena yang ini tuh dia dianggapnya adalah nilai A ini. Kalau kita print A dan B, nah maka nanti bakal munculin 20 sama 10 kayak gini. 10-nya kan kita nggak parse apa-apa nih ke sini, tapi dia punya nilai default. Kalau misalnya kita mau ubah, bisa juga kita bikin kayak gini. Nah, dia nanti jadi berubah jadi 30 gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pakai VS Code atau di sini juga ada nih kayaknya. Kalau misalkan hover kursornya ke bagian sini nanti ada diterangin di sininya nih. Kalau nilai B-nya tuh ada default-nya gitu. Oke, terus tipe yang selanjutnya ada arbitrary argument. Arbitrary itu oh ya, mungkin contoh ini ya, contoh masukin list dulu ya. Tadi kan tipe datanya ini nih, primitif ya. Sekarang kita coba tipe data yang kompleks, misalkan name list. Di sini kita mau print name list-nya. Nah, di sini kita mau add nama-nama, misalnya ini sorry ya kalau misalnya ada nama-nama yang sama, nggak kuseng aja, ini aku asal aja sih. Udin misalnya, Jajang, terus ini kalau misalnya kita print, ini kita hapus. Kalau misalnya kita print, nah nanti dia bakal nampilin ini kayak gitu, nampilin si listnya. Sebenarnya sama aja sih kayak yang masukin ini, cara masukin yang apa tipe data primitif kayak gitu. Nah, terus ada juga yang namanya arbitrary argument. Arbitrary argument itu gini, gimana kalau misalnya dari satu ini bisa langsung jadi list tapi tanpa masukin list ini. Jadi langsung kayak gini nih. Kita langsung masukin, nah kayak gini. Nah, ini kan nanti otomatis bakal error ya kalau dipikir secara logika gitu, karena di sini parameternya cuma satu nih, name list, tapi kita masukin 3 gitu. Nah, ini kan bakal error ya harusnya tuh. Ada error bahwa argumen yang dikasih itu 3, tapi dia cuma punya satu positional argumen, atau apa ya, dia cuma reserve-nya tuh satu argumen doang gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa banyak nih, bisa berbagai nama, kan bisa aja nambah, bisa kurang gitu. Nah, ini gimana sih kalau misalnya mau langsung? Nah, kita tinggal tambahin, bentar, aku coba tambah di fungsi ini deh, fungsi apa namanya, fungsi yang lain biar enggak, ini add 10-20, terus sorry ya tadi aku coba ulang nih. Misalnya dari fungsi yang dasar dulu ya, tadi yang say hello, word, terus tadi tuh ini add ini kita masukin sini, tapi kita komen biar dia enggak kepanggil. Terus ada juga fungsi tadi tuh apa ya, list name show
names atau enggak display name kayak gini. Ini kita ambil first name, last name, first name, last name, terus kita panggil display name-nya last name dulu, misalkan Andriawan, sama first name-nya kayak gitu. Tapi kita komen. Nah, tadi udah dijelasin ini, terus dijelasin juga tentang ini, terus ya list names. Sorry. Jadi lupa malah dihapus. Kita print list name. List kita samain aja deh. List name. Kita panggil di sini list names. Misalkan kayak gini, tapi kita komen. Nah, sini sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita ulang yang arbitrary argument tadi? Masih aman kan ya? Oke. Oke, kita lanjut ke arbitrary argument. Arbitrary argument tuh tadi kita bisa pakai ini, misalnya apa ya? List users misalnya. Terus users. Nah, kita print. Ini kan kalau misalkan bentar. Atau enggak show list user. Nah, ini kan kalau misalnya ada nama-nama kayak gini, Novel, Udin, nah ini dia bakal error yang tadi nih. Nah, jadi dia ngasih 3 argumen, padahal di fungsinya tuh dia cuma nerima 1. Nah, ini kita bisa tambahin fungsi kita tambahin bintang kayak gini. Nah, ini tuh dia tandanya nerima banyak argumen dan dia langsung jadiin argumen itu sebagai list. Nah, ini kita coba print ya. Wait, agak like sini. Tapi suaraku aman nggak ya atau hilang? Halo, minta konfirmasi dong. Aman. Oke, sip. Nah, ini kita ulang lagi tadi, agak lagi sorry. Nah, di sini, sorry, dia bukan jadi list ya, tapi dia jadi tuple. Nah, jadi tuple. Terus kita juga bisa akses kayak gini buat ngambil datanya pakai indexing kayak gitu tuh. Atau misalnya mau kita coba tampilin biar lebih rapi, misalnya user. Kita coba pakai fungsi ini. Ini ikutin dulu aja. Misalnya x in x for x in users. Kita tampilin ini biar lebih rapi. Nah, nanti dia bakal nampilin semua namanya. Nah, kayak gitu. Tapi dia nanti bisa diperlakukan sebagai tuple gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dari teman-teman nih? Takutnya agak Pal, yuk. kayak ini ya, kalau mungkin teman-teman biar nggak pusing, kayak di matematika mungkin ada fungsi ya namanya. Kalau nggak salah mirip ya konsepnya ya. Iya, kalau di matematika ada namanya fungsi. Tapi karena aku nggak sendiri bukan orang yang mendalami matematika, jadi kayak kurang tahu. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tahu ya konsepnya. Ya sama kayak gitu. Jadinya fungsi itu dia bisa nerima data gitu dari luar kayak gitu. Dan bisa kita panggil
Nah, cuma kebetulan saya lupa gitu untuk materi fungsi di matematika. Jadi gitu. Ada yang mau nanya nggak dari teman-teman dulu nih? Oh iya, selain ini nih, kita juga bisa dapetin yang lain. Misalnya, wait, source user, misalnya with teacher. Nah, ini panjang nama ini ya, sorry. Nah, di sini kita samain aja ya si ininya, tapi kita mau ada tambahan teacher-nya. Nih, dia kan bisa aja beda role nih antara user sama teacher. Nah, kalau misalkan kalau misalnya ini kita running, saya belum. Oh ya, di sini butuh argumen namanya teacher katanya. Karena untuk bentuk kayak gini tuh dia hanya masuk ke sini ke arbitrary argumennya doang gitu. Nah, untuk teacher nambahinnya kita bisa pakai ini. Kita bisa override si nama parameternya di sini. Terus kita kasih namanya misalkan Budi. Di sini kita hapus Budinya. Atau enggak Dani deh. Nah, di sini kita bisa pisahin nih. Misal murid kayak gini, terus gini. Kita running lagi. Oh ya, ini kita komen dulu ya biar enggak. Ini kalau misalnya sebuah trik kalau misalkan mau komen biar cepat pakai ctrl sama slash. Jadi dia otomatis kayak gitu. Nah, kita coba running ulang. Nah, di sini udah ada ya si data dari murid sama teacher-nya tuh udah terpisah gitu. Nah, ini untuk arbitrary argumen dia kayak gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya mau dapetin data tapi kita nggak tahu ada berapa gitu kan. Kalau misalnya dari tuple gini dia bisa didapetinnya pakai indeks ya. Nah, gimana kalau misalnya indeksnya tuh kita nggak tahu gitu berapa si ininya tuh ketentuannya. Nah, ini kita bisa pakai tanda bintang 2. Contohnya apa ya? Misalnya biodata. Nah, kita bisa pakai 2 kayak gini nih. Misalkan user print misal nama user name misalnya, terus print misalnya alamat user alamat kayak gini. Nah, untuk yang bintang 2 kayak gini nanti dia jadinya bukan tuple, tapi nanti dia jadinya dictionary. Misal kita panggil bio. Nah, untuk cara pakainya juga kita bisa pakai override kayak gini nih. Tapi namanya menyesuaikan sama nama dari dictionary-nya, dari key-nya. Misalnya di sini ada name sama address misalnya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja name-nya novel, misalnya address-nya Bandung. Nah, nanti dia bakal bisa kita akses menggunakan gini. Jadi dia apa ya, benar-benar jadi dictionary gitu. Kalau misalnya kita print type-nya user, ya harusnya jadi dictionary. Type. Kok nggak bisa ya? Type-nya. Coba print-nya deh, usernya.
Nah, di sini dia nanti jadi dictionary. Cuma nggak tahu kenapa type. Ini nggak bisa kita ini deh. Nah, masih type. Ini REPL itu agak nge-lag kalau misalnya jaringannya. Ini bisa sorry aku jelas nggak ya? Soalnya ada bacaan your connection unstable nih. Tadi udah sempet putus-putus tapi sekarang udah aman lagi. Oh, udah aman lagi. Sorry ini IndiHome. salah satu produk salah satu produk Telkom lagi nge-lag. Sama Kang Tapi senasib ini IndiHome. sekarang udah aman lagi ya? Udah. Oke. Nah, di sini nanti kalau misalnya di print type-nya dia bakalan jadi dictionary kayak gini nih. Nah, jadi kita bisa nge-setnya kayak dictionary biasa. Kayak manggil key-nya kayak gitu. Terus nge-set value-nya kayak gini. Kayak gitu untuk fungsi dan juga argumen. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum masuk ke materi selanjutnya? Aman, masih aman kan ya? Mungkin dari teman-teman. Ini kalau misalnya ntar ada yang kelewat, paling nanti minta bantu ini ya, aku eksportin si filenya nih. Oke, gitu. Oke, lanjut dulu aja kali ya. Ntar kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh ditanyain aja di chat langsung. Nah, iya benar. Oke, tadi tentang fungsi atau method. Sorry, kayaknya aku masih rusak deh. Halo, cek. Ada. Oke. Kita masuk ke slide selanjutnya kali. Nah, di sini ada fungsi rekursi. Sebenarnya ini lanjutan dari fungsi. Secara pengertian itu fungsi rekursi itu adalah pemanggilan fungsi di dalam blok kode fungsi itu sendiri. Nah, terus ini nih di bawah ada contohnya nih. Dia membuat fungsi rekursif, terus dia juga manggil fungsi rekursif itu sendiri di dalam fungsinya. Nah, tujuannya apa sih? Biasanya untuk fungsi rekursif sendiri tujuannya adalah untuk melakukan perulangan. Nah, terus biasanya juga parameter yang dipakai itu harus diberi kondisi kayak gini atau dimanipulasi juga. Jadi biar nggak terjadi infinity loop atau kalau nggak salah nggak ada infinity loop ya kalau misalnya pakai fungsi rekursi kayak gini, nanti dia ada error. Mungkin langsung ke prakteknya aja kali ya. Di sini kita bikin file lagi nih, namanya fungsi rekursi atau rekursi aja deh biar tabnya enak. Rekursi.py. Nah, di sini kita ambil contoh yang ini ya, yang error dulu. Misalnya def rekursi n, terus kita print n-nya kayak gini. Terus kita panggil lagi fungsi rekursinya. Nah, di sini kita panggil di luar. Oh ya, nyambung dari yang sebelumnya. Ini kalaupun saya manggil rekursi di sini sekarang, kalau misalnya programnya di running, dia nggak akan kepanggil gitu karena dia ada di dalam fungsi gitu. Nah, terus untuk manggilnya kita bisa kayak gini. Nah, kalau di running dia bakal error kayak gini. Ini sebenarnya dia print dulu nih, tapi ada kayak batas maksimum untuk ininya nih, untuk perulangannya. Di sini ada errornya maximum recursion depth exceed while while calling a Python object kayak gitu. Nah, ini emang agak ngeri sih kalau misalnya pakai fungsi rekursi ini dan di
di tempat kerja pun jarang gitu, atau mungkin nggak ada sama sekali yang pakai fungsi rekursi ini, tapi mungkin di beberapa saat bakal dibutuhin ya. Jadi kita coba aja deh. Nah, terus gimana caranya biar bikin si fungsi rekursi ini nggak error? Kita bisa tambahin yang pertama ada if. If ini ada di pertemuan sebelumnya yang membahas tentang control flow. Di sini kita cek nih, kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 0, ya, maka kita panggil fungsi rekursi ini. Nah, terus gimana biar dia bisa nggak memenuhi ini gitu, sehingga si rekursi ini nggak kepanggil terus. Karena kan kalau misalnya 10, kalau misalnya kita diamin, dia bakal terus menuhin kondisi ini dan jadinya bakal infinity loop lagi kan. Nah, kayak gini. Nah, makanya kita butuh manipulasi. Kayak misalkan n-nya dikurangi 1. Jadi ketika 10, mungkin kita jalanin dulu ya. Nah, 1 aja deh. Nggak ada minus. Sip. Nah, dia kalau misalkan kayak gini, nanti kita, ini sebenarnya bagusnya kita simpan sini aja sih. Ini biar nggak pusing. Nah, nanti dia ngecek nih, kalau misalnya n-nya tuh lebih dari sama dengan 1, dia manggil print sama dia manggil fungsinya ini. Tapi nanti n-nya itu dikurangi 1. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nggak dikurangi, nanti dia bakal terus-terusan menuhin kondisi ini. Dan kalau misalnya kita kurangi, nanti dia perlahan-lahan keluar dari kondisi ini gitu. Kayak misalnya 10, terus pas dia masuk ulang, dia udah dikurangi 1 jadi 9, terus dikurangi lagi jadi 8, dan seterusnya sampai dia jadi 1, dan ketika dikurangi, dia tuh jadi 0, dan 0 itu kurang dari 1. Jadinya dia nggak akan memenuhi kondisi ini, dan dia keluar dari fungsinya. Kayak gitu. Nah, untuk fungsi rekursi ini sebenarnya bisa kita pakai juga di ini ya, kalau misalnya teman-teman di SMK mungkin udah pernah ya, namanya bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci ini dia pakai konsep perulangan, di mana kita copy dulu aja. Nah, di mana nanti angkanya itu bakal terus berulang kayak gini. Jadi 0 ditambah 1 dia jadi 1, terus 1 ditambah 1 dia jadi 2, terus ditambah 1 jadi 3, dan seterusnya sampai ke n. Gitu. Mungkin di teman-teman yang di matematika udah tahu juga ya tentang bilangan Fibonacci ini. Sebenarnya saya sendiri juga nggak tahu sih kegunaannya apa, tapi dulu dipakai tes, jadinya mau nggak mau harus tahu gitu. Nah, terus gimana sih penggunaan si rekursi ini gitu di sini? Ini mungkin langsung ini soft ya. Misalnya kita bikin fungsi namanya Fibonacci. Nah, terus dia nerima n itu nanti kita bakal tentuin nih ini mau seberapa banyak. Misalkan 10, berarti dari 0 sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nah, sampai ke 34 kayak gitu. Atau enggak 2, berarti dia sampai 0 sama 1 gitu. Nah, yang pertama mungkin kita cek dulu ya inputannya. Kalau misalnya n-nya kurang dari sama dengan 1, berarti dia nanti balikannya n. Kayaknya ada yang kelewat ya untuk fungsi. Untuk fungsi ini dia balik lagi sedikit. Untuk fungsi ini dia bisa juga ngebalikin nilai. Aduh, agak lupa. Jadi kalau di SMK ada kalau misalnya mungkin yang teman-temannya di sini SMK-nya RPL ya, terutama ada istilah fungsi dan prosedur gitu kan. Kalau misalnya fungsi dia ngebalikin nilai, kalau misalnya prosedur dia kayak gini nih.
prosedur itu dia nggak ngebalikin nilai. Nah, tapi kayaknya kalau di tempat kerja semuanya disebutnya fungsi deh, atau metode, mau balikin nilai atau enggak. Tapi ini aku kasih contoh sedikit aja. Misalnya kita pakai fungsi add ini aja deh. Add, atau kita manipulasi dari sini deh. Fungsi add with return namanya. Nah, di sini kita bisa langsung ngebalikin kayak gini. Return A plus B. Ini kalau misalnya kita panggil add with return, sorry ini ngulang dikit ya ke fungsi tadi. Misalnya 10 sama 10. Nah, ini kalau misalkan dipanggil, nah nanti nggak akan ngasilin apa-apa karena dia bukan ngebalikin, bukan nggak ngeprint apa-apa gitu. Di sini cuma manggil doang, terus dia ngebalikinnya cuma A sama B. Nah, ini cara nampilinnya nanti gimana, dia bisa di print kayak gini. Nah, ini kalau misalkan di print nanti ada hasilnya gitu 20. Terus bisa juga kita masukin ke variabel, misalnya A plus B sama dengan kayak gini. Kita print A plus B. Nah, nanti dia juga bakal ngasilin nilai yang sama kayak gitu. Dan terus untuk return sendiri ini mungkin kalau di bahasa pemrograman kayak C++ dia harus didefinisiin int terus pakai nama ini ya. Tapi kalau di Python dia balik lagi ya ke yang tadi dynamic tipe data, jadinya dia cukup dibuat kayak fungsi biasa. Nah, terus kita pakai kata kunci return. Nah, terus ada juga nih kalau misalnya fungsi, sebenarnya ini nggak tahu juga kegunaannya buat apa, tapi fungsi yang nggak ada apa-apanya kita biarkan, kalau misalnya kayak gini bakal error nih, tapi kalau misalnya nggak kita niat masukin apa-apa, tinggal pakai kata kunci pas aja kayak gini, jadi dia nggak akan error tinggi, tapi dia nggak ada fungsi apa-apa gitu dalam kayak gitu. Nah, di sini untuk return sebenarnya kayak gitu doang sih bedanya. Jadi kalau misalkan, tapi bisa juga di atasnya kita kasih print from function, misalkan di sini kita kasih A plus B. Nah, nanti dia bakal ada 2. Nah, jadi dia nanti bisa juga ngeprint dari sini, bisa juga ngeprint dari yang ini gitu. Nah, kayak gitu. Jadinya sebenarnya kita bisa di sini juga kita bisa sih return apapun gitu. Atau enggak? Nah, kita bisa return apapun kayak gitu. Tapi selama kalau misalnya tergantung tujuan ya. Kalau misalnya nggak ada tujuannya atau nggak ada nilai yang harus didapetin, mending langsung pakai fungsi-fungsinya aja kayak gini. Tapi kalau misalnya ada fungsi yang harus dibalikin kayak pertambahan ini kan, kalau pertambahan dia ngebalikin hasil tambahnya. Nah, itu baru dia pakai return kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke yang rekursi ya. Tadi kita lanjut yang Fibonacci. Oh ya, dan terus kalau misalnya dia return-nya di atas ini, jadi return itu sekaligus penutup dari fungsi gitu. Kalau misalnya ketika dijalanin, kayak misalkan contoh itu, nah ketika dijalanin nanti si print ini dia nggak akan ke reach atau nggak akan ke sentuh gitu, karena fungsinya udah ngebalikin dari atas. Nah, kayak gitu ya. Ya ini sorry ya kalau saya ada beberapa yang kelewat terus bolak-balik. Nah, jadi di sini juga sama nih, kita ngecek kalau misalnya n-nya kurang dari atau sama dengan 1, nanti kita balikin si n-nya. Jadi kalau misalnya di sini tuh n-nya tuh cuma 1, makanya nanti kita tampilnya 1 kayak gitu. Nah, terus atau enggak, ini kayaknya agak salah sih. N-nya kurang dari 1, pakai elif, n-nya sama dengan 0, kita tadi udah bener ya, kayaknya udah bener. Nah, else, nah tapi perlu diingat ya, kalau misalnya dia if else kayak gini, kalau misalkan dia apa namanya, kalau misalnya dia nggak memenuhi syarat ini,
nanti dia tetap jalanin yang di bawahnya. Soalnya yang ini tuh kayak dilewat gitu, kayak nggak dianggap atau nggak dijalankan, karena kan si if else ini juga merupakan block code kan, dan dia kalau misalnya nggak menuhin sini tuh dia nggak akan dianggap gitu, jadinya kayak komen aja kayak gitu. Nah terus kita coba di else-nya, kita sebenarnya ini terlalu teknis, tapi kita return Fibonacci ini bakalan agak pusing. Fibonacci n min 2 terus ditambah Fibonacci n min 2 ditambah kita tambah Fibonacci n min 1. Oke. Ini agak lupa-lupa ingat ya, soalnya dulu waktu tes buat masuk ke perusahaan ada nih kayak gini. Terus kita panggil. Nah ini misalnya kita pengen Fibonacci-nya tuh 5 gitu. Nah di sini kita bisa ini aja, apa namanya, kita bisa tentuin nih, misalnya n-nya tuh 5. Terus for kita perulangan for i in range 5. Ini kalau misalnya belum sempat diajarin, range itu sama dengan kita bikin list. Kita bikin list yang value-nya tuh dari 0 sampai sebelum 5. Kayak gini, kayak buat range. Nah, for i in range, kalau enggak kita pakai n ini, kita dari sini. Dia nanti ngegenerate nih. Dan nanti dia sebelum 6 kayak gitu. Soalnya kan kalau di pemrograman atau khususnya di array, indeks itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Kayak gitu. Terus nah di sini kita coba print si bilangan Fibonacci-nya. Kayak gitu. Errornya. Undefined name. Oh, sorry, bukan X nih. I. For i in range. Kita juga. Kita coba rekursi. Nah, sini udah benar. 0, 1, 2, 3, 4. Kita coba 10 deh. Nah, ini udah bener ya. Jadi biar ku jelasin dikit. Buat jadi ini tuh apa ya, kita mau nampilin 10 baris dari bilangan Fibonacci atau dari 0 sampai ke 34. Terus kita ngecekin setiap ininya dulu nih. Caranya tuh kita ngecekin setiap satu dari baris per barisnya kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau misalnya case-nya sampai 10, berarti 6, 7, 8, 9. Nah, terus nanti satu-satu dimasukin ke sini nih. Nah, di sini agak lumayan rumit ya. Misalnya yang pertama nih, ini kan 0. 0 kita masukin sini, kita terima di sini. Nah, terus kita cek kalau misalnya n-nya tuh kurang dari sama dengan 1, tadi kan 0 kurang dari sama dengan 1 kan, berarti dia return 0 itu. Nah, di sini. Jadi sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu sama ya si 0 itu. Nah, nanti yang diproses tuh udah masuk ke lebih dari 2 ini. Jadi kan kalau di sini masih ini ya, kondisinya masih apa namanya? Masih yang 0 sama 1 gitu. 0 sama 1 tuh karena Fibonacci sendiri tuh awalnya dia jadi 0 sama 1 gitu. Jadi kalau misalkan dia apa namanya, dimasukin 0 atau enggak bilangan ke 0 ya berarti dia bakal 0. Terus bilangan keduanya dia bakal 1 dan dia perulangannya itu dimulai dari bilangan ketiga. Kayak gitu. Nah, di bilangan ketiga ini kan dia masukinnya 2 nih. 2 tapi dia hasilnya 1. Nah, ini sebenarnya nanti dia masuknya ke sini nih. Jadi logiknya itu kayak gini. Ini kan 2 nih.
anggap aja ini 2, terus n-nya itu kita ganti jadi 2 misalnya. 2. Nah, nanti 2 ini karena dia lebih dari 1, maka dia masuk ke else dan dia nge-return ini. Di mana Fibonacci 2 min 2 itu sama dengan 0. Dan 0 itu nanti dia ke sini nge-return 0 dan dia akan ditambahkan dengan ini 2 min 1 itu 1. Nah, karena 1 kurang dari sama dengan 1, maka dia return-nya 1 gitu. Nah, terus 0 ditambah 1, nah dia hasilnya bakal ditambahin kayak gini. Nah, terus seterusnya nih, ketika dia 3, dia juga nanti bakal ngecek 3 min 2 itu 1, terus 3 min 1 itu 2. Nah, karena duanya dia masih masuk ke sini, maka dia nanti nambah lagi, jadinya nanti untuk logik utamanya tuh dia bakal nambahin dua angka, terus seterusnya juga dia bakal nambahin 2 angka tapi gesernya cuma 1 gitu. Jadi dari sini, terus dari sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu agak rumit ya, udah agak tingkat atas ya dari penggunaan fungsi rekursinya itu sendiri. Makanya apa ya, saya sendiri sih kurang nyaranin ya pakai fungsi rekursi gitu, kecuali kalau misalnya dari apa namanya, dari pekerjaan teman-teman atau sorry, di sini tanda ini ku nggak nyala. Suaraku aman kan ya? Ada kok. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri nggak nyaranin sih untuk menggunakan rekursi ini, karena nanti kalau misalnya tipe codingannya udah kompleks bakal pusing sendiri nih. Kadang saya juga agak pusing sendiri ngertiin si codingannya itu gitu. Kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak tentang fungsi rekursi? Ini yakin pasti agak pusing di sini sih. Tapi untuk dasar dari materinya, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum masuk ke materi selanjutnya? Masih aman, teman-teman? Aman sepertinya. Oke. Dan Udah belajar soalnya. oke. Di script ada ya kan kalau nggak salah ya? Iya. Kurang tahu sih kalau bilangan Fibonacci ini dipakai di mana. Agak, ya maaf, saya bukan gak expert di matematika jadi. Nah, terus ada sedikit tambahan sih, ini di print biar bisa lebih rapi, ini kan ke bawah nih, karena print itu sebenarnya satu kali print itu dia ngabisin 1 baris. Nah, ini teman-teman bisa manipulasi juga pakai nah, kalau misalnya di sini ada banyak pilihan nih, ada separator atau sep, terus n, terus ada file sama ada flash. Nah, ini kita coba ganti n-nya. N itu apa ya, ketika si print-nya itu beres, nah nanti dia akhirnya mau dikasih apa gitu. Ini kita bisa aja misalnya kasih kayak gini. Coba ya. Kayaknya lagi. Oh, ada. Nah, biar agak rapi. Kasih print lagi. Nah, nanti bisa n-nya itu bisa dikasih kayak gini gitu. Tapi ya ini nanti belakangnya. Tapi biasanya cuma aku kasih ini sih, kalau misalkan dia sebaris, cuma aku kasih spasi kayak gini biar kelihatan rapi gitu ke kanan, nggak ke bawah gitu. Kayak gitu. Oke, kayaknya masih pada aman ya sampai sini untuk fungsi rekursi. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Scope. Oke. Untuk scope ini mungkin udah cukup familiar ya. Jadi untuk di Python sendiri ada 2 scope utama yang gue tahu. Ada global scope dan juga local scope. Oh ya, scope ini tuh
eh, apa ya? Cara kita mendefinisikan atau cara kita untuk menentukan jangkauan dari si variabel atau metode. Nah, yang pertama itu ada global. Global scope itu variabel atau metode yang didefinisikan secara global dan juga bisa diakses dimanapun. Nah, contohnya misalkan sini kok lagi namanya scope.py. Nah, X sama dengan 2. Print X kayak gini. Dan sorry kalau ada yang masuk jadi fokusnya hilang. Nah ini definisi secara global atau global scope. Karena dia nggak termasuk di di blok kode manapun gitu. Sedangkan kalau misalnya local scope itu pendefinisian si variabelnya itu ada di dalam sebuah metode atau sebuah code block dan hanya bisa diakses di kode blok itu sendiri kayak gitu. Nah ini tambahan kita bisa juga bikin variabel global dari dalam metode pakai sintaks global diikutin nama variabelnya. Kita masuk contoh aja ya. Ini kan tadi global ya. Kalau misalnya dia tipenya global, misalnya kita say X. Nah, nanti ketika di print dia bakal nampilin maaf, kita ubah ini jadi say X. Nah, nanti dia bakal nampilin sama gitu nilai yang diambil dari global scope ini. Nah, tapi kita juga bisa bikin pendefinisian secara lokal dengan override namanya jadi 1 misalnya. Terus kita bikin juga local variable nilainya 10. Kita tampilin di sini. Nah, ini nanti untuk untuk si value dari variabel globalnya ini dia akan di-override atau bakal diganti sama lokal variabelnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah dia dari sini, kalau misalnya kita panggil dia dari luar, dia nanti nilainya bakal tetap 2. Kayak gini. Karena kayak yang tadi dijelaskan ya, untuk local scope itu dia hanya berlaku di dalam block code. Sorry, ini ada chat. Oh, oke. Apa namanya? Sampai mana tadi? Oh ya, sorry. Untuk si X-nya ini dia ada di local scope nih. Jadi dia nge-override atau bikin variabel baru. Jadi ini tuh dia kita anggap sebagai variabel baru dan bukan ini gitu. Nah, tapi ketika kita panggil di sini, dia nilainya tetap dan nggak berubah karena jangkauannya itu berbeda gitu antara lokal sama global. Jadi untuk variabel global, ketika dipanggil di fungsi manapun, dia akan sama gitu. Tapi ketika diganti di dalam sebuah fungsi, nah nanti dia variabelnya cuma diganti di fungsi itu doang. Misalnya kita di sini panggil say X global, print X global. Nah, nanti dia fungsinya bakal nanti dia nilainya bakal tetap ada 2. Nah, itu untuk scope ya. Untuk scope-nya itu ada global dan lokal. Nah, terus kita juga bisa bikin fungsi di dalam fungsi ini. Atau kita sebut sama fungsi lokal. Misalnya kita bikin fungsi di say X namanya def say Y. Say Y. Agak nih. Say Y kayak gini aja. Nah, di sini kita bisa print Y-nya. Nah, untuk say Y-nya itu kita cuma bisa manggil di fungsi say X aja nih, karena dia merupakan tipe lokal. Jadi scope-nya itu lokal terbatas di sini, di fungsi say X. Kita nggak bisa nih manggil
si say y itu dari sini, dari luar. Karena nah ini ada errornya juga nih, undefined name kata dia. Dia nggak bisa nemuin nama fungsi ini karena fungsinya ini dia di-define di dalam fungsi say_x kayak gitu. Jadinya dia nggak bisa diakses secara global gitu. Dia cuma bisa diakses secara lokal kayak gitu. Jadi perbedaan besarnya kalau misalnya yang global dia bisa diakses di dalam blok code manapun, tapi kalau yang lokal dia hanya terbatas di area lokalnya itu, di area blok code-nya dia sendiri kayak gitu. Sampai sini scope ada yang mau ditanyain nggak? Masih aman ya? Nah, ini sebenarnya nanti kepake di setiap bahasa pemrograman, ada juga nih yang pakai scope kayak gini. Jadi nanti ketika define di atas, misalnya nama sama dengan novel, tapi di say_x si namanya itu jadi vowels. Nah, nanti dia bakal ganti value kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita di say_x global, terus kita print nama, nanti dia nilainya tuh bakal tetap ngikutin dari yang di-define di variabel globalnya gitu. Kayak gitu. Untuk scope gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Atau penjelasanku terlalu cepat nggak ya? Kalau saya terlalu cepat, ntar ngomong aja ya. Oke, kayaknya masih aman ya sampai Aman sih. aman. Ya, Oke. Kayaknya sampai scope masih mudah dipahamin. Terus masuk ke selanjutnya. nyantai. Oke. Di selanjutnya mungkin kita akan masuk ke yang terakhir nih. Ada modul. Nah, untuk modul sendiri ini sebenarnya nggak butuh sintaks atau nggak butuh tingkat kerumitannya, nggak kayak yang sebelumnya kita pelajari fungsi atau metode. Tapi untuk modul sendiri ini kayak teknik untuk memisahkan fungsi-fungsi ke dalam satu file gitu. Jadi nanti ada kita bisa menggunakan fungsi dari file yang lain kayak gitu. Nah, tujuannya ya itu tadi untuk nyimpen variabel atau metode yang mungkin sifatnya tuh bisa reusable ya, atau bisa digunakan di banyak tempat. Kayak contohnya yang tadi yang say hello, misalnya kita mau pakai di file main.py sama sama hello.py misalnya. Nah, itu kita nggak perlu define satu-satu, nggak perlu define si fungsinya satu-satu di per file. Kita bisa ngambil dari satu file itu gitu. Nah, terus di Python modul juga bisa disebut dengan library. Dan untuk memanggil modul, sintaksnya itu lumayan sederhana, pakai import, terus diikutin ini kebalik ya, harusnya from import. Jadi dari from tuh nunjukin dari folder mana gitu kita ngambil si fungsinya, dan import tuh kayak nama file yang bakal kita pakai gitu. Ntar gue jelasin di prakteknya deh. Terus ada juga sintaks yang bisa ngubah nama pakai S. Nanti ada ku contohin juga. Terus di Python juga ada beberapa modul yang sifatnya itu built-in. Mungkin kalau kemarin belajar fungsi, ada namanya fungsi built-in juga ya. Ada fungsi yang disediakan dari Python-nya sendiri gitu, built-in. Kayak contohnya dari list. Contohnya dari list ada fungsi append, ada fungsi insert, delete. Ini kalau misalnya di sini
Nah, ini type ini termasuk fungsi built-in dari Python, dan juga print ini juga salah satu fungsi built-in. Nah, ada juga modul built-in yang disediain dari Python kayak OS ini nanti bisa ngejalanin perintah-perintah yang ada di CMD kayak gitu atau terminal. Terus ada platform, ada math, dan ada juga modul-modul built-in lainnya. Nanti bisa di search aja ya di Google modul-modul built-in-nya dari Python. Nah, selain itu juga kita bisa pakai sendiri nih tentunya. Terus bisa juga menggunakan modul atau library yang disediakan dari pengembang lain. Kayak contohnya, kalau misalnya nanti teman-teman masuk ke machine learning, ada library yang disediain Google, namanya TensorFlow. Mungkin kalau suaraku ada kan ya? Udah ada lagi tadi, memang sempat putus. Iya. Tadi mau searching ternyata mengganggu bandwidth. Ada namanya TensorFlow gitu, nanti bisa dia juga sama nih, ketika udah diinstal kita import TensorFlow kayak gitu. Nah, itu library yang disediain sama pengembang lain gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit contoh ya dari penggunaan modul PY. Terus misalnya kita mau nampilin apa ya? Misalnya kita mau nampilin nilai Pi. Kan Pi itu ada 3,14 sekian ya. Nah, ini kita bisa nampilin pakai modul built-in-nya namanya math, import math. Terus kita bisa print math.p. Kayak gini. Kayak gini ya. Python modul. Kayaknya nggak lagi. Di sini ada nih P-nya, dan P ini tuh dia disediakan dari modulnya math. Nah, math ini salah satu modul built-in yang disediain dari Python gitu. Dan untuk modul-modul matematika lainnya mungkin cukup banyak ya yang bisa dipakai gitu, kayak misalnya NumPy atau library lainnya gitu yang disediain pengembang lain kayak gitu. Tapi untuk yang kita nggak perlu nambah library apapun, ada math. Nah, di sini fungsi itu ada fungsi add dari modul. Jadi kita yang pertama import dulu nih, import fungsi, terus kita print apa tadi, add with return fungsi dot add with return kayak gini 10. Nah, nanti dia juga bakal ke detect nih kayak gini. Dan untuk manggil fungsinya kita pakai ini dulu nih, tadi importnya apa, terus diikutin sama nama fungsinya. Jadi kan fungsi .add with return. Nah, terus dia add with return itu butuh 2 parameter. Kayak gitu. Ini kalau misalnya di print bentar, kok ada 2? Oh iya. Hapus dulu deh. Kok. Oh, iya, karena diimport
dia ngejalanin fungsi ini. Jadi diusahain kalau misalkan bikin satu khusus modul gitu, jangan sampai ada yang manggil print gitu, karena dia nanti kurang lebih kita copy semua ini terus kita masukin ke sini. Nah, kurang lebih konsepnya tuh kayak gitu untuk modul tuh. Nah, terus kita juga bisa ini nih, bisa ngubah ini, misalkan fungsi itu dinilai terlalu panjang gitu namanya. Kita bisa pakai S terus misalkan jadi F. Nah, kayak gini. Nanti dia fungsinya bakal jadi merah nih karena fungsi ini udah kita ubah namanya jadi F. Di sini kita tinggal replace aja jadi F kayak gini. Terus ntar kalau misalnya kita panggil ulang, nah dia bakal berjalan kayak semestinya gitu. Nah, kayak gitu untuk modul. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi sebenarnya fungsi modul itu buat memperingkas codingan kita sama menyusun kode-kode yang kita bikin tuh di dalam satu wadah gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh ngeganti sesuatu tuh kita nggak perlu scroll panjang-panjang gitu untuk nyari. Tapi kita tinggal bisa cari modulnya, terus cari fungsi mana yang mau dibenerin gitu. Kayak gitu. Sama ya tadi fungsi untuk reusable juga. Jadi nanti fungsinya tuh kita bisa panggil di mana-mana. Bisa di sini, bisa di rekursi, nanti kita panggil juga kayak gini, atau di scope, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini dari teman-teman? Aman ya, bisa dipahami kan materinya malam ini? Tadi aman sih, Kak. Oke, kalau misalnya aman mungkin modul itu materi terakhir di pertemuan ini, dan kita masuk ke penutupan ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan ngoding bareng nih. Ini pertama kalinya sih kayaknya saya ngisi di Kompetigram dan kemarin juga open class nggak sempet ngisi juga, jadi ya. Oke, mantap nih. Boleh nih mungkin teman-teman. Kok Suara saya aman nggak? Atau suara Noval ini? oh ya, aman-aman. Sebelumnya kalau misalnya belum ada pertanyaan mungkin ku balikin ke Kang Raihan ya. Boleh sob kalau ada yang mau bertanya. Nanya apa gitu boleh. Boleh kalau misalnya mungkin untuk saat ini ya mungkin kita batasi dulu satu karena ada informasi-informasi dulu gitu ya yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Tapi kalau nanti dari Novalnya sendiri menyediakan waktu luang ya Noval buat nanti setelah selesai kegiatan boleh ditanya-tanya langsung ya mungkin. Ah iya, boleh. Kebetulan saya juga lagi liburan jadi Oke. bisa Pun tanya. boleh nanya-nanya nih tentang pekerjaan gimana boleh ya nanti di situ. Oh iya, boleh. Mau nanya apapun sih, kalau misalnya mau di luar materi ya boleh. Selama saya bisa jawab ya ntar aku jawab. Oke, boleh ya nanti. Oke, mungkin ada nggak? Kalau dari teman-teman nggak ada, atau kayaknya udah pada ini ya, udah pada pengen cepet-cepet selesai. Iya sih, soalnya benar ya tadi modul itu kalau kata Noval pertemuan materi atau topik terakhir di pertemuan ini ya. Iya. Nah, tapi modul juga menjadi ya topik terakhir sih dalam bootcamp pertama kita, Val. Jadi Oh. terakhir banget ini emang. Hari-hari terakhir ya. Udah. Ya benar ya. Jadi oke, kalau nggak ada mungkin nanti aja ya kita biar menghemat waktu. Nah, oke, saya ucapkan dulu terima kasih ya buat Noval ya udah menyempatkan sharing ya tentang Python, Val. Oke, siap, sama-sama. Mantap ya, ini aset berharga nih. Ini sebelumnya aku stop share dulu ya biar. Oh ya boleh, sob enggak.
Oke deh, jadi teman-teman, semoga tadi ilmu yang disampaikan oleh Noval itu bermanfaat dan dapat diimplementasikan tentunya dalam tugas. Nah, jadi di sini kita mulai masuk ya ke penjelasan tentang tugas ya. Nanti juga bakal ada penutupan dulu sama Kang Ardi. Kebetulan Kang Ardi juga udah ada nanti. Nah, tapi sekarang mungkin saya bakal share screen dulu ya. Oke, izin share screen ya. Oke, bentar, belum di ini. Udah jadi co-host ya, lupa, sorry. Oke, saya coba share screen. Nanti Noval atau Ardi mungkin boleh konfirmasi ya kalau suara saya putus-putus ya. Oke, boleh, boleh. Soalnya ini senasib nih, kayak Noval pakai IndiHome. Oke. Nah, jadi ini slide kosong ya, karena sengaja ya blank ini. Jadi mungkin dari saya selaku pengurus pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah nyempetin hadir gitu ya sampai pertemuan 5. Mungkin sedikit flashback ya dari pertemuan 1. Kita nggak kerasa udah 1 bulan lamanya tentu. Lebih deh ya, kalau nggak salah kita mulai itu 10 Desember, sekarang udah 15 Januari. Dan ini memang udah lumayan lama ya, dan ini bisa dibilang capaian bagi pengurus juga dan juga bagi teman-teman semua gitu, karena kita nggak nyangka sebenarnya bisa melibatkan banyak anggota gitu yang hadir. Sebenarnya awalnya pesimis ini pada minat nggak ya, nah tapi alhamdulillah ternyata banyak yang minat ya dalam study group ini, meskipun memang masih ada beberapa yang belum ya, yang belum mengikuti. Karena kan kalau kita hitung aja dalam di grup itu peserta atau anggota study group itu 60-an. Jadi ya sekitar 50% sudah hadir lah ya dalam pertemuan ini. Meskipun memang nggak bisa dikesimpulkan hadir 50% karena kan bisa jadi ada yang selang-seling gitu ya hadirnya. Nah, tentu presensi teman-teman dalam kegiatan itu tentu harus diapresiasi ya. Jadi mungkin saya menyarankan ke teman-teman semua, bolehlah nanti teman-teman melakukan self reward ya ke teman-teman sendiri karena itu udah capaian gitu ya. Karena kan ini bisa dibilang bukan kuliah ya. Bahkan ini bisa dibilang malah mengganggu gitu ya mungkin. Mengganggu waktu teman-teman semua ya. Ada yang malam harinya keganggu atau siang harinya kemarin keganggu gitu ya. Atau yang sekarang mungkin malam minggunya keganggu gitu ya. Nah, itu tentu harus diapresiasi gitu. Nah, di sini seperti biasa ya, Kompetegram akan ngasih apresiasi pertama-tama ya buat teman-teman nanti yang hadir terus ya. Jadi kalau kemarin saya rekap ya sampai pertemuan 4, nggak tahu ya pertemuan ini, itu tuh ada beberapa anggota, kalau nggak salah 10 atau 9 itu yang selalu hadir terus ya. Nah, teman-teman itu mungkin yang sambil sekarang masih hadir terus, itu akan kita apresiasi. Tapi satu lagi tantangannya itu nanti di pertemuan presentasi. Jadi buat teman-teman yang merasa ya selalu hadir, tolong jaga ya streak-nya ya istilahnya. Kan kalau di game itu ada streak ya, jadi kayak selalu terus-terusan. Nah, harapannya nanti teman-teman di pertemuan nanti di presentasi itu hadir. Kenapa? Karena kalau teman-teman hadir terus ya dari 1 sampai nanti, itu bakal kita apresiasi. Apresiasinya apa ya? Nah, jadi teman-teman ini bakal dapat domain dan hosting khusus dari Kompetegram. Nah, mungkin teman-teman study mungkin agak bingung ya, ini tuh bisa digunainnya buat apa? Nah, intinya ini tuh dapat digunain buat teman-teman semua ketika membuat website gitu ya. Mungkin secara simpelnya sih ini ya, WordPress ya. Mungkin teman-teman pernah buat WordPress. Kan kalau WordPress biasanya websitenya tuh URL-nya ya, biasanya .wordpress.org ya kan biasanya gitu ya. Kecuali teman-teman beli. Nah, sekarang kita Kompetegram menyediakan itu gratis gitu buat teman-teman yang selalu hadir gitu ya. Ini apresiasi khusus gitu ya. Dan hostingnya juga kita gratis. Jadi teman-teman kalau punya website pribadi ya, mungkin udah ada yang bisa HTML, CSS, nah itu bakal kita sediakan juga gratis buat teman-teman yang selalu hadir itu, karena ini apresiasi khusus benar-benar. Nah, contohnya ini nih, Fajar nih ya. Bentar ya. Sorry, pointer. Nah, contohnya Fajar ini, fajar.kompetegram.com. Nah, nama Fajar ini bisa teman-teman ubah dengan nama-nama teman-teman gitu. Misalnya saya satrio.kompetegram.com. Nah, dan lain-lain, dan itu gratis ya, karena ini salah satu benefit yang kita berikan gitu ya kepada teman-teman yang selalu hadir. Nah, terus teman-teman yang gak selalu hadir itu atau yang
setidaknya hadir 4 kali gitu ya, atau 5 kali, mungkin ada yang iri kan ya. Nah, tenang aja ya, karena ini tuh sebenarnya early access aja gitu. Jadi kita tuh memang meniatkan nanti seluruh anggota tuh bakal dapat layanan ini gitu. Karena kan teman-teman bergabung ke dalam komunitas atau organisasi itu tentu jangan dimanfaatkan aja gitu kehadirannya, tapi tentu harus ada feedback ya dari organisasi atau komunitas itu ke teman-teman semua. Nah, Kompetigram ini memberikan feedback balik ke teman-temannya itu adalah ini, memberikan layanan ini. Nah, tapi untuk sementara ya, karena infrastruktur kita masih terbatas ya, dan juga anggota kita tuh kalau dihitung tuh 100 lebih. Nggak mungkin kayaknya kita ngurusin 100 hosting dan domain gitu ya. Nah, makanya untuk saat ini kita early access dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang lain, sabar aja ya, nanti bakal kita berikan juga buat anggota yang lain. Nah, intinya sekarang mah kita kasih dulu khusus buat yang selalu hadir ya, sampai nanti presentasi. Mungkin itu siap apresiasi khusus buat teman-teman ini. Tapi buat teman-teman yang nyempet hadir aja, meskipun cuma 1 menit gitu ya, itu kita apresiasi juga ya, karena itu udah termasuk ya, jadi makanya saya ucapkan terima kasih. Oke, putus ya tadi suaranya. Kalau sekarang udah aman lagi belum? Udah aman tadi agak putus-putus. Val atau Ardi ada suara nggak? Ya, ada ya. Ada. Oke ya. Nah, jadi itu ya, mungkin saya apresiasi juga ya buat teman-teman yang misalnya hadir aja 1 menit itu ya. Jadi harap bersabar aja ya buat anggota yang lain, nanti kita kasih juga kok ini. Nah, terus terkait tugas nih, jadi kan teman-teman kemarin udah ada yang di Japri mungkin ya sama atau konsultan atau penasehat mungkin ya. Jadi teman-teman tuh nanti bakal banyak ngobrol mungkin sama Kang Fajar terkait ini gitu, karena kan salah satu LO kita juga kemarin juga kan mungkin nanya-nanya gitu ke setiap anggota, ini tuh udah ada kelompoknya belum, udah ada itunya belum, grupnya. Nah, jadi nanti itu di akhir seperti yang disampaikan di awal itu ada tugas, itu tugasnya tuh kelompok. Kita sebenarnya nggak mau individu karena takutnya memberatkan juga, dan kalau individu menjadi beban juga ke kita karena lumayan banyak lah ya, berapa puluh peserta kita harus nilai gitu. Jadi kita buatnya dalam kelompok sebanyak 11 orang. Nah, materinya gitu ya yang kita bahas tuh adalah ini yang wajibnya ya. Ada 7 yang wajib. Yang pertama tuh ada input output tentu ya. Jadi teman-teman usahain dalam programnya nanti yang dibuat tuh mengimplementasikan input output itu, karena salah satu sebuah program dapat dijalankan itu ketika ada input output tentunya. Terus ada operasi-operasi ya, kayak misalnya operasi matematika, mungkin teman-teman ingat kan ya ketika ada tugas tentang kalkulator ya, kalkulator kasir ya. Nah itu. Terus juga ada kondisional, ini yang mungkin teman-teman ingat ya, yang ada yang kalau nggak salah studi kasusnya tentang ini kematian, mungkin teman-teman ingat ya waktu itu. Nah, itu salah satunya juga bisa harus dipakai ya, diimplementasikan. Terus ada looping ya buat perulangan. Jadi cara gimana melakukan perulangan ini sebagai ya contoh untuk looping tuh bisa pakai loop, for atau while ya. Ini kalau clue-nya kalau saya kepikiran sih looping itu jadi inputan gitu ya. Jadi bakal infinity loop selama pengguna menginputkan apapun. Nah, itu bisa jadi masukan. Terus yang minggu lalu ini sama Kang Aldi. Nah, ini teman-teman bisa milih mau pakai list atau tuple atau dictionary. Tapi intinya harus ada salah satu dari ini aja ya. Mau list, mau tuple, dictionary gitu. Karena bisa dibilang pasti kepake sih mau dimanapun juga ini. Terutama list sih atau dictionary. Terus fungsi. Nah, tadi Kang Noval sempat menjelaskan nih tentang fungsi. Nah, harapannya teman-teman pergunakan fungsi. Kenapa? Karena mungkin nanti teman-teman mungkin yang di RPL ya atau di rumpun komputer pasti bakal mengenal istilah modular gitu ya. Jadi aplikasi itu sebaiknya bersifat modular gitu. Jadi ada modul-modul tadi kan sempat dijelaskan ya. Nah, tujuannya tuh biar terpecah-pecah gitu, karena kalau satu error gitu, satu full ya pasti bakal susah nge-handle-nya gitu. Tapi kalau misalnya terpecah-pecah dalam fungsi ya itu akan gampang. Contohnya aja misalnya buat kalkulator ya, teman-teman bisa buat nih ada 4 fungsi. Fungsi pertama def penjumlahan, fungsi kedua def pengurangan, ketiga def perkalian, def pembagian. Kan itu udah mengimplementasikan ya.
Itu sih contoh. Dan terakhir import. Nah, teman-teman bebas sih ini mau import dari mana. Mau dari build ini seperti yang tadi Noval jelaskan kan ada yang mat ya. Itu teman-teman bisa, atau teman-teman mau dari file sendiri bisa ya. Jadi buat beberapa file kayak tadi, file lain diimport ke file main itu bisa. Nah, itu sih terkait kriteria tugas itu ya. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman pengen lebih dari ini nggak masalah sih ya, malah bagus gitu. Tapi ini kita kasih yang sederhana dulu aja gitu, teman-teman. eh, Usahakan programnya itu nanti mengimplementasikan ketujuh hal ini. Kalau lebih dari ini boleh ya, itu sih. Kalau misalnya teman-teman mau buat apa ya, misalnya Python tuh back end gitu, boleh tuh ya. Tapi kayaknya kecuali yang ada yang Smurf mungkin bisa ya, tapi kayaknya teman-teman mungkin takutnya kesusahan ya, sederhana aja ya. Dan juga kita nggak harus membuat aplikasi dalam GUI ya. Mungkin teman-teman tahu GUI kan kayak ada grafiknya ya. Teman-teman CLI kayak tadi juga itu udah lumayan tentunya. Tinggal teman-teman atur-atur aja gitu. Cara peletakan printnya gimana. Ya itu mungkin untuk kriterianya. Nah ini untuk konsep tugasnya ya. Jadi nanti itu kita akan alokasikan 20 menit ya. Nanti kita akan undi kelompok siapa yang pertama tampil. Itu kita rencanakan hari Sabtu. Dimulai dari jam 10. Dan nanti itu nggak harus hadir semua ya. Maksudnya kelompok lain nggak perlu hadir nonton terus. Itu nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya mau nonton, kelompok lain boleh-boleh aja gitu. Makanya kita tutup kegiatan bootcamp hari ini tuh karena ya nanti pas presentasi itu nggak seluruhnya wajib hadir gitu. Hanya yang kelompoknya aja. Dan juga nanti teman-teman perhatikannya originalitas karya ya. Jadi harapannya teman-teman jangan kopas gitu ya dari Google gitu tuh dari mana, karena pasti banyak ya. Tapi teman-teman jadikan itulah sebagai referensi ya. Nah, anggap aja ada Turnitin gitu ya. Mungkin kalau teman-teman seorang akademis ya mau buat jurnal atau buat skripsi pasti bakal ada Turnitin gitu ya. Meskipun di program kayaknya nggak ada deh Turnitin ya, tapi anggap aja ada ya. Jadi biar ngecek ini originalitas karyanya berapa persen gitu ya. Anggap aja ya ada Turnitin. Dan nanti itu harapannya setiap anggota bisa berpartisipasi ya. Memang mungkin ada beberapa anggota tuh yang tercantum ya, dan juga mungkin nggak pernah ikut. Nah, mungkin nanti bisa coba teman-teman ajak. Dan juga beberapa anggota juga kemarin tuh ada yang live gitu ya. Itu udah bilang sebenarnya. Nanti bisa lihat aja di daftar kelompok untuk kelompok yang terupdate gitu ya. Karena ada beberapa yang keluar gitu ya, atau dicoret. Nah, nanti teman-teman juga bakal mendemonstrasikan alur programnya gitu ya. Jadi sambil dijalankan, terus nanti dijelasin implementasinya apa aja. Kayak ini, oh ini input outputnya di mana, terus fungsinya buat apa, terus looping ini di mana, terus buat apa. Nah itu sih, dan harapannya ya nanti setiap anggota saling berbicara ya. Jadi biar ada apa ya, kesannya juga gitu. Jadi jangan di carry sama satu orang. Kalau bisa nanti gantian gitu menjelaskannya. Oke, mungkin itu sih untuk presentasi tugas ya. Kalau mau ada yang ditanyain boleh ya sebelum kita undi nih ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyain, saya mau stop share screen dulu. Kita akan bahas jadwal presentasi ini. Ya, bentar. Oke, ini udah muncul belum? Mungkin bisa dikonfirmasi sama Ardi atau Noval. Kalau sudah ada. Sudah ada. Oke, ya, jadi ini kita konsepnya gini. Jadi kelompok yang pertama ditarik ya, atau yang muncul itu bakal jadi yang pertama ya. Ya, kita coba ya. Mungkin sama Ardi dipimpin. Boleh. Oke, udah ada lagi belum Ardi suara? Oke, Ada. enggak di. Cuman 1, 2, 3. Monggo. Ada. Jadi kayak gemastik ya di ini. Iya, jadi ingat gemastik yang finalis. Tentuin 11 buat ya. urutan. Oke, suara telat nggak sih di? Enggak ya, nggak telat ya? Enggak, cuma putus-putus tadi. Oke, jadi yang pertama kelompok 11 ya.
Oke, mau lagi nggak, Di? Lagi ya. Boleh. Kita Nyobain sampai lagi. 10 kali berarti. Waduh. Enggak, lajeng. Oke, Wilujeng kelompok 8. Oke, kelompok 8 yang kedua ya. Ini kita berusaha transparan ya, jadi nggak ada skenario gitu ya penentuan kelompoknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kelompok 3 ya selanjutnya. Pas ya kelompok 3. 3. Oke, ini belum di. Oke, yang keempat siapa ya? Kita cek. Oke ya, kelompok 6, keempat. Lumayan banyak ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat tadi kita mulainya jam 10 ya. Oke, kelompok 5 pas. Nah, jadi kalau teman-teman cek nanti kita share juga sih ini ya. Jadi kalau dicek ini mulai itu jam 10 dan nanti ada jeda sejam ya. Terus kita lanjut lagi. Oke, kita undi lagi. Oke, kelompok 1 ya, ke-6. Oke, tinggal 5 lagi nih. Siapa yang dapat terakhir paling enak berarti. Karena waktunya bakal lebih banyak juga ya. Oke, kelompok 4. Oke, terus kita yang selanjutnya ke. Oke, kelompok 2 ya. Kita tulis di sini kelompok 2. Selanjutnya, wah nge-lag. 9 atau 6. Oh, 9 ya. Tinggal terakhir 2 lagi. 10 ya. Atau 7 nih. Oke, 10 ya. Berarti kelompok 7 terakhir. Ya. Nah, ini mungkin saya share aja kali ya sekarang. Bener kan? Setuju terakhir. Ntar ya saya coba share aja. Tapi nanti anggotanya bakal saya tambahin sih. Ngikut kayak yang kemarin. Oke, ini kalau mau lihat ya urutannya saya share juga di sini. Nanti untuk nama-nama anggotanya kan menyesuaikan ya nanti sama persis kayak yang sebelumnya sih. Nanti saya kopas-kopasin ke sini sih. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini ya nomor urut ya di sini nih. Ini nama kelompoknya. Jadi kelompok 11 bakal yang pertama, terus 8, 3, 6, 5, 1, terus ada jeda, terus 4, 2, 9, 10, dan kelompok 7 terakhir. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jadi ruangan Zoom tuh akan selalu terbuka ya. Tapi kita nggak akan undang dosen sih ya. Gimana dia mengundang dosen nggak di? Kayaknya enggak. Jangan. Enggak. Enggak ya, jangan. Oke, jadi kita Enggak. nggak akan ada dosen, jadi ini cuma pengurus doang ya. Ya, paling laporannya aja kalau kita ngelakuin ini gitu-gitu dong. Dan nanti peserta lainnya itu dapat menonton ya presentasi kelompok lainnya, tapi nggak wajib gitu ya. Jadi kalau mau ngelihat boleh aja. Misalnya saya penasaran nih kelompok 11, boleh nanti datang aja di jam segitu. Oke, mungkin itu sih ya terkait ini. Saya stop share screen lagi karena harus kembali ke PPT. Oke, ini udah muncul ya. Oke, mungkin itu saja tadi penjelasannya. Sekarang kita akan ada penutupan ya. Mungkin kita akan menyimak dulu ya dari Kang Ardi setelah Oke. penutupan. Oh ya, ada yang nanya nih.
Oh ini Kang Tifal kenapa private Kang? Oh, kalau pengerjaan proyek itu harus memenuhi setiap kriteria yang ditampilkan tadi atau hanya memenuhi berapa sih? Oke ya, jadi Kang Wilka ya sorry. Kang Wilka yang ini ya tadi ya. Nah yang ini tuh kalau bisa ada ini semuanya harus ada Kang Wilka gitu. Jadi ada input output, ada operasinya, ada if else, looping, list, fungsi, dan import. Ini kalau gambaran saya ya, teman-teman buat kalkulator aja itu udah bisa sih mengimplementasikan semuanya. Tadi kan sempat dibahas juga ya. Kayak mungkin spoiler ya, untuk input outputnya pasti untuk ngeluarinnya, outputnya kan untuk ngeluarin hasil, inputnya untuk masukkan nilai. Terus operasi-operasinya bisa pakai plus, kali, bagi. Terus kondisionalnya ngecek ini negatif nggak gitu atau apa kan bisa juga. Terus loopingnya buat perulangan inputan gitu. Jadi kalau misalnya pengguna misalnya input exit, berarti programnya selesai, dia nggak nge-looping terus. Tapi kalau misalnya nggak input exit, dia bakal terus-terusan. Nah itu kan bisa juga. Untuk listnya bisa nampung, kayak misalnya mau nampung bentuk dalam bilangannya bisa juga di sini. Terus fungsinya tadi dibagi-bagi. Dan importnya buat matematika bisa. Itu sih gambarannya buat tugas ini sih. Jadi memang harus diimplementasikan ketujuh hal ini gitu ya. Tapi kalau ada ya tambahan lagi itu sebenarnya nggak wajib sih. Yang wajibnya 7 gitu. Kalau teman-teman mau ada ya kayak rekursif, tadi boleh coba, atau mau apa ya, JSON juga boleh tuh kemarin Kang Aldi itu. Oke, mungkin itu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya sebelum kita menyimak kata penutupan dari Kang Ardi. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, mungkin Kang Ardi udah siap. Lalu cek, ada nggak sih suaranya? Oke, Cukup ada ya. kecil. Nah, sambil mendengarkan, bentar ya saya mau kirim link presensi ya. Boleh. Bentar ya. Teman-teman jangan lupa isi ya tentu presensinya. Karena tadi ada hadiah ya teman-teman yang selalu hadir nanti sampai akhir bakal kita kasih. Oke, ini ya teman-teman bisa cek ya link presensinya. Nah, balik lagi ke Ardi. Mangga Oke. di waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. mungkin kata-kata penutup hanya singkat aja karena sebenarnya karena ada kata pembuka yang pada di awal ya otomatis di akhirnya harus ada kata penutup. Mungkin sebelumnya saya akan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ya telah selesai gitu atau kita sudah sampai di pertemuan akhir di bootcamp ini. Nah, saya sendiri sangat amat berterima kasih kepada para pengurus maupun anggota research gitu yang mau mengajarkan dan memberikan ilmunya gitu yang baik kepada kita semua seperti Kang Aldi, mungkin Kang Rehan, Kang Noval, dan lainnya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke, semoga dengan adanya ilmu dari bootcamp ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita dan lingkungan ya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman anggota pemikiran ini karena telah menyisihkan waktunya gitu. Bahkan banyak waktu yang disisihkan untuk adanya bootcamp ini. Oke, mungkin saya selaku perwakilan dari para pengurus mungkin ya, mohon dimaafkan atas salah-salah kata dan perbuatan dari seluruh para pengurus. Oke, mungkin hanya segitu saja. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah cukup singkat. Jangan mundur diri, belum beres acaranya. Oh, belum. Maaf. Oke, Sayanya belum. itu, kayaknya sayanya itu yang undur diri. Oke ya. Nah, mungkin sedikit spoiler, nanti ada sedikit promosi dulu ya ini sebelum kita dokumentasi ya. Jadi nanti kita akan ada dokumentasi ya seperti biasa terakhir mungkin ya di bootcamp pertama ini. Nah, ini ada promosi ya. Oke. Jadi salah satu ini udah muncul belum? Udah ya? Udah. Oh ya, yang ini. Nih, jadi teman-teman ini dapat amanat ya. Mungkin teman-teman juga lihat di IG kita. Jadi tim research ya, divisi research ini mengadakan open project kedua ya. Mungkin teman-teman yang open project 1 ngelihat, cuma kalau open project 1 kan memang kita nggak undang dari luar ya, maksudnya dari anggota luar research. Nah, di sini kita
coba mengundang dari luar divisi riset ya. Jadi teman-teman mau dari divisi studi ataupun dari non divisi belum masuk divisi gitu ya, itu bisa aja daftar ke sini. Jadi nanti itu kita bakal apa? Kita bakal ngebuat sebuah game Android. Nanti itu di sini teman-teman bakal dibimbing ya sama Kang Ilham ya. Kebetulan kalau saya nggak jago game ya, jadi saya cuma nawas doang di sini tuh. Nah, nanti teman-teman bakal ada 2 role yang tersedia gitu ya. Jadi ada game designer, ada game programmer. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, kalau teman-teman misalnya lebih senang desain ya, teman-teman bisa coba nih game designer gitu ya. Tapi syaratnya teman-teman pernah nyoba Figma gitu ya, karena Figma ini yang akan digunakan. Terus kalau teman-teman pengen ngoding, nah teman-teman bisa coba pilih game programmer. Tapi syaratnya kita tuh nanti bakal pakai Unity dan bahasa pemrogramannya C# ya. Jadi kalau teman-teman udah bisa gitu ya, minimal OOP-nya aja lancar, itu boleh coba pilih game programmer. Nah, terus kalau misalnya pengen keduanya, boleh ya, pilih aja dua-duanya. Dan ini tuh lingkup waktunya tuh kalau nggak salah Februari deh kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa join kapanpun ya selama open project ini masih belum beres gitu ya. Jadi kita nggak ngasih deadline, jadi teman-teman bisa langsung join aja. Nggak harus dari divisi riset ya, teman-teman bisa dari manapun itu ya. Ini saya coba kirim ya di sini. Oke, nah kalau berminat bisa ya kunjungi link tersebut ya. Oke deh, mungkin terakhir kita akan masuk ke dokumentasi dulu ya. Bentar ya, kita on cam bareng-bareng semuanya. Oke. Ayo, Ardi. Yuk semuanya, yuk kita on cam nih. Momen terakhir mungkin ya. Enggak sih, enggak terakhir. Maksudnya terakhir di bootcamp gitu. Oke. Wah, Noval masih pakai yang Student Achievement Award. Sorry. Oke, ayo teman-teman yang lain. Kalau Fajar bisa screenshot nggak, Jar? Cek. Bisa? Bisa. Oke, bisa ya. Ayo, kita tunggu. Wah, di latar belakangnya sekarang bagus di. Waduh, Inferno. Oke, mungkin teman-teman yang CS gue tahu ya, Inferno. Oke. Yuk, 30 detik lagi ya. Sabar ya teman-teman. Yang lain ini karena momen-momen terakhir nih. Ada minat teman-teman selanjutnya di bootcamp. Nah, kelihatannya itu mungkin bakal lebih spesifik dan gak akan bisa banyak kayak gini sih kelihatannya. Oke, mungkin gimana Fajar? Udah ready, Jar? Udah. Paling aba-aba dari SAT aja ya. Dari Ardi gimana, Di? Putus-putus soalnya di sini juga. Iya, putus tadi kenapa? Gimana, Ardi? Hadir, ada, kenapa? Halo, Kang Sat. Kayaknya putus ya, Di. Ya, Kayaknya di putus. Gimana bisa sama Ardi, sorry. Screenshotin gimana? deh sama Ardi, sorry. Putus tadi. Sama Ardi apa sama Fajar? Gimana, Jar? sama Fajar aja. Oke. Paling aba-aba dari Ardi, gak apa-apa. Oh, Bapak, boleh. Oke. Siap. Oke, siap ya. Ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, aman. Oke, ganti gaya ya guys ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Yang slide 2-nya udah berarti ya? Udah. Oke, sip. Thank you semuanya. Atur thank you pokoknya. Suaranya udah nyaman, udah masuk Udah. Oke ya, makasih ya tadi. Langsung kambuh nih di home-nya ya, parah. Oke. Baik ya, teman-teman, mungkin itu saja sih sebagai penutupnya dokumentasi ini. Dan seperti biasa ya buat teman-teman yang yang ingin bertanya, kita masih open
discussion sampai akhir. Oke, ini suara saya muncul nggak di aman nggak di? Aman. Berarti suara Fajar tadi. Oke ya. Itu saja mungkin dari kami ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa nih absen ya. Ini saya kirim lagi takutnya kelewat. Nah ini ya jangan lupa ya teman-teman absen. Dan nanti teman-teman kalau ada masalah atau butuh konsultasi terkait kelompoknya silahkan nanti hubungi Fajar ya. Atau kalau butuh bantuan buat menghubungi anggota lain silahkan hubungi ya. Dan pesan dari saya ada waktu seminggu silahkan teman-teman manfaatkan. Karena ya liburan ya mungkin nggak terlalu sibuk kecuali ada yang mumas ya mungkin ya lagi zamannya mumas sekarang. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.